Sebelum melanjutkan acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinanmu. Saat ini kami akan melanjutkan acara SIL. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai hai hai. Jumpa lagi di SIL Asik hari yang ketiga bersama dengan Kak Nanda dan juga Kak Anggi. Gimana nih perasaan kalian di SIL Asik hari yang ketiga ini? Apakah kalian masih bersemangat? Kalau Kak Nanda merasa ada yang nggak semangat nih Kak Anggi. Sepertinya gitu deh Kak Nanda. Kalau gitu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Harus sambil lompat ya. Oh iya, sip. Kita sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kalian masih pada ingat gak dengan tema SIL tahun ini? Aku ingat temanya aku cantik. Bukan. Oh bukan ya. Temanya aku ganteng. Apalagi itu bukan juga. Oke. Temanya aku tahu. Aku oke. Wah, benar banget. Tema SIL tahun ini adalah Aku oke. kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema SIL tahun ini. Ikuti gerakan kami ya. Bunyi bel berderi. Aku oke. Jangan sampai engkau tertinggal. Tuhan memanggilmu. Aku oke. Jangan tunda, kau kan menyesal. Firman-Nya selalu membimbing hidupmu agar engkau tak tersesat di jalan. Terimalah Dia, taati firman-Nya, hidupmu kan bahagia. Dengar panggilannya, mengajakmu untuk setia melayaninya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Oh dengarkanlah panggilannya, mengajakmu untuk setia, ikut ladanya. Siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengucapkan janji kitab suci bersama-sama ya. Kak Nanda bilang bersiap, tangan kanan adik-adik diangkat, lalu ditaruh di bahu sebelah kiri, oke? Kalau Kak Nanda bilang bersiap, tangan kanan diangkat, lalu ditaruh di sebelah kiri, oke? Bersiap! Saya berjanji kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo lagi semua. Belum pada bosan kan sama keluarga asik? Hari ini kita mau ketemu lagi sama mereka yang asik banget itu dalam belajar firman Tuhan. Nah, kita pengen ketemu Papsik sama Mamsik yang selalu sabar dan semangat untuk mengajar firman Tuhan kepada Kak Nada, Kak Maya, Tama, dan Ria. Kira-kira hari ini mereka mau belajar tentang apa ya? Cari tahu yuk. Papsik, Mamsik, malam ini kita akan belajar firman Tuhan lagi kan? Iya dong. Siapa yang masih semangat belajar firman Tuhan nih?
Aku. Nah, hari ini Papsik punya cerita yang spesial dan istimewa dari Alkitab. Mau denger nggak? Wah, aku suka yang istimewa, Papsik. Kalau aku mah suka yang spesial. Kayak mie instan, telurnya 2. Karena ada makan melulu. Sudah, tidak perlu berdebat lagi. Nah, sebelum bercerita tentang hal yang spesial dan istimewa ini, Mamsik mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang masih ingat cerita Alkitab kemarin? Aku inget dong. Kemarin itu kita belajar dari Ratu Esther. Aku kagum banget deh sama Ratu Esther. Dari orang biasa bisa menjadi ratu. Hebat banget. Nah, tapi nggak cuma itu aja deh. Esther itu adalah penolong yang berani. Ia berani memberikan resiko atas nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahat yang memusnahkan mereka dari negeri Persia itu. Wah, luar biasa. Papsik dan Mamsik bangga sekali deh punya anak-anak yang pintar dan mengerti firman Tuhan. Iya dong. Ih, jadi apa sih hari ini yang spesial dan istimewa? Aku udah gak sabar. Sabar ya, kalian harus dengarkan baik-baik. Cerita yang sangat spesial dan istimewa yang akan kami sampaikan kepada kalian pada malam hari ini. Tokoh ini adalah tokoh yang terbesar sepanjang masa. Kalau Esther menolong bangsanya keluar dari rencana jahat orang lain, sosok ini atau tokoh ini adalah tokoh yang menolong seluruh umat manusia keluar dan diselamatkan dari hukuman yang kekal. Keren kan? Wah, keren banget. Aku tahu. Pasti Tuhan Yesus kan, Mamsik? Nah, betul sekali kamu, Nak. Mamsik malam ini akan cerita mengenai sosok Tuhan Yesus. Nah, kalian harus dengarkan baik-baik ya. Mamsik akan cerita tentang Tuhan Yesus. Keren kan? Oke nggak? Aku oke. Halo adik-adik, nggak kerasa ya, kita udah sampai di hari yang ketiga di Sil Asik 2020 ini. Semua masih semangat kan untuk belajar firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau bilang, aku oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kepahlawanan. Oke, pahlawan itu apa sih? Pahlawan itu orang yang berjasa di dalam hal-hal di kehidupan ini ya gitu ya. Jadi kalau Indonesia ini kita belajar di dalam kemerdekaan kita punya pahlawan-pahlawan. Let's say bapak bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Muhammad Hatta yang menjadi presiden dan wakil presiden pertama kita yang kita sebut sebagai proklamator kemerdekaan bangsa ini. Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam kehidupan adik-adik semua, siapa yang menjadi pahlawan kalian? Mungkin ada yang bilang orang tua kita adalah pahlawan kita, ada yang bilang guru-guru kita adalah pahlawan kita, atau orang-orang lain, atau mungkin superhero kesukaan kalian di film-film gitu. Tapi hari ini kita mau belajar tentang seorang pahlawan yang terbesar sepanjang masa. Seorang penolong, siapa dia? Yes, dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa sih kepahlawanan Yesus? Bagaimana sih Yesus bisa menjadi pahlawan sejati di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Yesus menjadi pahlawan yang taat sampai mati. Di dalam Lukas 22 ayat 42, di situ Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap untuk diadili lalu disalibkan. Kita semua tahu cerita itu. Di situ Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku." Jadi Yesus rela untuk menderita, rela dicambuk, disiksa, dicaci maki, diludahi orang, memikul salib sampai ke atas bukit Golgota, bahkan digantung di antara langit dan bumi untuk menebus dosa kita semua, menjadi korban yang terbesar, dan dia mau taat sampai mati di kayu salib. Banyak saintis ya, saintis itu apa? Saintis ilmuwan yang bilang bahwa mungkin kebanyakan manusia biasa tidak bisa mampu menahan penderitaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Secara manusia ini sangat tidak manusiawi, tetapi Yesus mau taat
menerima hal-hal tersebut sebagai pahlawan sejati bagi kita semua. Dan kita mau belajar apa? Kita juga mau belajar taat supaya kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, di dalam kepahlawanan Yesus Kristus adalah bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pahlawan yang peduli. Jika seorang pahlawan gak peduli, maka mereka nggak mau susah-susah perang. Jika seorang pahlawan nggak peduli, mereka nggak mau susah-susah berjuang. Jika seorang pahlawan nggak peduli, mereka akan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi karena mereka peduli, maka mereka bisa menjadi seorang pahlawan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8, di situ diceritakan tentang bagaimana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina dan orang banyak mau menghukum dia dengan merajam. Merajam itu apa? Merajam itu melempari dengan batu sampai mati. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu? Saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, barang siapa yang tidak berdosa boleh melempar batu pertama kali kepada perempuan itu. Dan yang terjadi adalah satu persatu orang-orang itu mundur karena mereka semua sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang masih berdosa gitu. Jadi Tuhan Yesus bukan melihat bagaimana perempuan ini berdosa karena berzina, tapi dia melihat bahwa semua daripada manusia ini memiliki satu kebutuhan yang sangat esensi di dalam kehidupannya, yaitu bagaimana kita sadar akan keberdosaan kita dan kita mau bertobat. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan ini sehingga dia memberikan kesempatan untuk perempuan ini bisa datang kepadanya dan bertobat. Itu adalah satu bentuk kepedulian Tuhan Yesus bagi perempuan ini. Dan kita bisa menemukan banyak sekali kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang-orang lain, terhadap orang-orang banyak. Kita ingat cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana Tuhan Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya untuk membiarkan orang-orang itu pulang sebelum mereka makan. Di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus peduli terhadap mereka. Dan dari semua mujizat itu, mujizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita semua supaya kita tidak masuk ke dalam hukuman yang kekal karena keberdosaan kita. Itu adalah satu kepedulian yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita peduli terhadap orang lain seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Supaya di dalam kepedulian kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita melihat orang yang sakit, kita melihat orang yang susah. Kita bisa menjadi pahlawan bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka. Dan kita bisa menyelamatkan mereka. Ketika mereka membutuhkan, kita menolong mereka. Dan kita bisa menceritakan tentang kisah kasih Tuhan bagi mereka. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan bahwa kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya semua orang harus mengenal Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi, selama 3,5 tahun itu, Tuhan Yesus melayani banyak sekali orang. Dia menceritakan perumpamaan tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa datang dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi itu adalah hati yang dimiliki oleh Bapa, hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus supaya semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus gitu, supaya semua orang bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti kita semua saat ini, adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah begitu besar kasihnya bagi dunia ini sehingga dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan Yesus mau kita semua selamat, mendapatkan hidup kekal, tidak binasa. Dan untuk itu kita harus percaya dan mengenal kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika dunia ingin diselamatkan maka dunia perlu mengenal Tuhan. Ketika kita ingin diselamatkan, kita juga perlu mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, maka kita bisa menjadi pahlawan dengan memberitakan berita keselamatan dan semua orang mengenal Tuhan. Itu tugas kita. Apakah adik-adik semua mau menjadi pahlawan? Pahlawan bagi dunia ini supaya dunia ini bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kasih yang besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin adik-adik, itu pelajaran kita hari ini. Dan kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat hafalan kita hari ini, dan pelajaran cerita Alkitab di Sil Asik 2020 hari ini sudah selesai. Tapi tetap asik ya teman-teman semua, adik-adik sekolah minggu semua. Kita ketemu di Sil Asik tahun depan. Dadah! Hai adik-adik, kita ada di hari ketiga Sil Asik 2020 Aku Oke. Ya, kita sudah ada di hari terakhir, tapi tetap semangat ya, kita memuji Tuhan. Sekarang saya mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, I Say L. Halo adik-adik, tidak terasa sudah 3 hari kita mengikuti Sil Asik. Dan ini adalah hari terakhir Kak Romi akan membawakan cerita teladan tentang Joshua Williams. Tapi bukan berarti cerita hidup Joshua Williams harus berakhir juga dengan berakhirnya Sil Asik. Adik-adik juga bisa mencari tahu sendiri bagaimana kehidupan Joshua Williams dengan mencari biodatanya mungkin, atau mencari Joshua's Heart Foundation yang dia inisiasi. Dan satu hal penting yang Kak Romi mau bahas hari ini adalah Joshua Williams hanya anak kecil, dan anak-anak lain merupakan anak-anak kecil seusianya. Akan tetapi, anak kecil itu dianggap sebagai sosok seseorang yang bisa membawa perubahan bagi banyak orang. Karena melalui program-program yang dibuat oleh Joshua dan teman-temannya, banyak sekali pengemis, banyak sekali orang-orang yang kurang beruntung hidupnya bisa diberkati hidupnya. Perjuangan seorang Joshua Williams untuk meyakinkan ibunya untuk mendirikan sebuah yayasan juga merupakan sebuah tindakan heroik menurut Kak Romi. Karena saat itu dia berkata kepada ibunya, "Mom, this is something that I need to do, and this is my passion." Dia berkata, "Ibu, ini adalah sesuatu hal yang harus saya lakukan, karena disinilah passion saya." Bayangkan hal itu diucapkan oleh seorang anak berusia 5 tahun. Dan saat itu juga dia terbukti bisa memberikan ratusan ribu kantong makanan dan bisa menginisiasi banyak sekali anak-anak kecil juga yang melakukan hal yang sama, mendirikan yayasan-yayasan sosial, memberikan paket-paket bantuan makanan untuk mengatasi kelaparan di seluruh dunia ini. Joshua Williams merupakan simbol dari sebuah harapan, bahkan dia dianggap sebagai pahlawan. Dan anak-anak kecil lainnya juga bisa menjadi simbol-simbol harapan dan pahlawan-pahlawan kecil bagi sudut-sudut kota Florida yang tidak beruntung.
Maukah adik-adik menerima panggilan Tuhan untuk bisa menolong orang lain, mempunyai hati yang peduli terhadap sesama, bahkan bisa berprestasi di dalam Tuhan, dan menjadi dampak yang baik bagi orang-orang sekitarnya? Aku sih oke. Kamu? Baik, sekian cerita teladan hari ini. Kita ketemu lagi di Sel Asik tahun depan. Tetap jaga kesehatan, dan stay healthy, stay safe dimanapun teman-teman berada. Karomi pamit. Dadah! Jumpa lagi di Karya Asik hari ketiga. Kita akan selesaikan karya asik hari ini. Mulai dari membuat kotak bagian pertama. Pertama, beri lem pada sisi tepi kardus, sisi yang 10 cm ya. Lalu yang kedua, rekatkan semua sisi 10 cm membentuk kotak, tapi bolong di satu sudut. Ketiga, gabungkan kotak 1 dan kotak 2. Selesai deh karya asik kita. Rak kardus bisa dipasang di dinding dengan memakai siku atau paku. Sampai di sini dulu karya asik kita. Dah. Nah, jadi hari ini kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat istimewa dan spesial. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yang taat dan setia bahkan mati sampai di kayu salib. Dia banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting adalah Dia menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Bukankah itu suatu hal yang sangat baik? Betul? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Aku. Nah, kalau begitu, kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita harus menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Oke kan anak-anak? Aku oke. Nah, kalau begitu, sekarang Papsik mau berdoa untuk kalian semua, biar kalian menjadi anak-anak yang baik dan setia kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita sekarang semuanya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang makasih. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Menebus kami dari dosa kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Sehingga semua orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hai teman-teman, gimana? Kita udah tahu ya cerita tentang keluarga asik. Mereka melewati hari-hari mereka dengan terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi cerita keluarga asik hari ini akan menutup sekolah Injil liburan asik kita di tahun ini. Eits, tapi jangan lupa kita masih bisa ketemu dengan keluarga asik di sekolah Injil liburan asik tahun depan. Yeay! Dan juga jangan lupa ya, belajar dari teladan keluarga asik. Kita bersama-sama dengan orang tua kita, yuk mau terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Setiap kita berkumpul di ruang keluarga, mari kita terus membicarakan tentang firman Tuhan. Oke? Kalau aku sih oke.
Dadah semuanya, sampai jumpa dengan keluarga asik di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Hai adik-adik, jangan lupa ya, nanti jam 6:15 kita ketemu lagi dalam KKR Anak. Masih di channel yang sama, Sil Asik 2020. Jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa!